menghadapi Ramadan ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ini sini sudah ada menggapai Ramadan terbaik ya, menggapai Ramadan terbaik, bahwa tadi sudah kita sampaikan kalau para sahabat begitu 6 bulan sebelumnya itu mereka persiapan gitu ya. 6 bulan sebelumnya itu mereka betul-betul berdoa gitu ya, berdoa. Walaupun kalau doa yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan itu adalah hadisnya dhaif, tetapi untuk fadailul amal bisa diamalkan. Nah, ini jadi intinya mereka berdoa ya. Para sahabat berbekal, banyak bekal yang harus kita lakukan, diantaranya bekalnya itu bekal ilmu ya, bekal ilmu supaya betul-betul tadi menjadi panen pahala gitu ya di bulan Ramadan. Jadi dengan bekal ilmu, kemudian ada bekal memperbanyak taubat ya. Di bulan Sya'ban itu kemarin sudah kita bahas bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan dilaporkannya ya seluruh amal kita setahun dari mulai bulan Muharram ya. Nah itu amal setahun di bulan itu dilaporkan seluruhnya sama Allah, dan Rasulullah menyampaikan bahwa aku ingin ketika amalku dilaporkan dalam kondisi saum, sehingga Rasulullah subhanallah ya sampai pernah sebulan penuh gitu ya, sampai di syahraini mutatabi'ain 2 bulan berturut-turut gitu ya, saum dari bulan Sya'ban ke Ramadan. Kemudian kadangkala Rasul juga tidak sebulan penuh. Yang terpenting Rasulullah itu betul-betul memperbanyak saum, walaupun untuk umatnya, karena Rasulullah tahu ya, untuk umatnya Rasulullah menyampaikan ya tutiyakun gitu, tergantung kemampuan kalian. Jadi setelah di bulan Sya'ban dengan berbagai keistimewaan yang ada di dalamnya ya, kita disunahkan untuk sama memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian juga di bulan Sya'ban juga bikathrati kalimah la ilaha illallah ya, memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Jaddidu imanakum jaddidu imanakum, kata Rasul ya, perbaharui iman kalian. Sehingga para sahabat nanya, kaifanu jaddidu imanana, bagaimana kami bisa memperbaharui iman kami? Bikathrati kalimah la ilaha illallah, dengan memperbanyak membaca kalimah la ilaha illallah. Begitu istimewanya kalimah la ilaha illallah. Nah, jadi di bulan Sya'ban yang tadi digambarkan ya, bahwa bulan Rajab itu adalah syahruz zar'i ya, bulannya menanam. Sudah ada target-target kebaikan yang kita list gitu ya. Syahruz zar'i, memperbanyak amalan-amalan unggulan, infak gitu ya, infaknya sudah mulai sekian-sekian misalnya dengan dirutinkan. Kemudian tadi ya qiyamul lailnya, tilawahnya, kemudian berbagai amal soleh lainnya ya. Kemudian dilanjut di bulan Sya'ban itu adalah syahrus saqi ya, bulannya menyiram. Apa yang sudah kita biasakan disiram, diperkuat, jadi targetnya misalnya Ramadan ini pengennya sholat itu tepat waktu misalnya. Nah kita cobakan gitu ya, kita cobakan. Kemudian target lainnya misalnya sebelum tidur sunnah Rasul wudhu. Nah, kita istiqomah gitu, sebelum tidur sesuai dengan sunnah Rasulullah wudhu terlebih dahulu itu gitu ya. Nah, jadi kita list gitu ya berbagai kebaikan yang akan kita biasakan, sehingga nanti di bulan syahrul Ramadan sebagai syahrul hasad ya, bulannya memanen. Nah, kita betul-betul panen pahala. Nah, di sini sudah disampaikan bahwa begitu istimewanya ya bulan Ramadan, sehingga para sahabat itu dari 6 bulan sebelumnya persiapan berbagai hal gitu ya. Tarhib ya, tarhib Ramadan, ada istilah tarhib, rahaba yurahibu tarhib, melapangkan gitu ya, melapangkan
persiapan ya dari diri kita, melapangkan mulai dari persiapan secara fisik ya, kemudian persiapan secara roh gitu ya, berbagainya gitu. Begitu istimewanya bulan Ramadan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyampaikan bahwa masalus syuhur, perumpamaan bulan, al-ithnai asyara, bulan yang 12 itu, kama sali auladi Ya'qub, seperti perumpamaan putra-putra Yakub. Nah, putra Yakub ada 12 ya. Di antaranya Nabi Yusuf gitu ya, ada Bunyamin. Jadi perumpamaan bulan Ramadan itu diibaratkan seperti 12 orang putranya Nabi Yakub. Dari kemudian wakama anna Yusuf ahabbu aulad Yakub ilaihi kadzalika Ramadan ahabbu syuhur ilallah. Dan demikianlah sebagaimana Nabi Yusuf adalah anak atau putra yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, kadzalika Ramadan, demikian juga Ramadan ahabbu syuhur ilallah, bulan yang paling Allah cintai. Nah, subhanallah ya, bahwa kita harus menghadirkan rasa gembira gitu ya, akan menyambut bulan yang teristimewa, bulan yang terbaik dalam pandangan Allah gitu ya. Syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan, bulannya pelatihan ya, melatih berbagai hal yang ada dalam diri kita. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa yang barusan bahwa Ramadan itu adalah ahabbu syuhur ilallah, bulan yang paling Allah cintai. Karena ada keistimewaannya gitu ya. Hubbullah fi Ramadan, bahwa kecintaan Allah di bulan Ramadan ini adalah karena bulan Ramadan itu adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, syahrul Quran, bulan yang di dalamnya turun peristiwa turunnya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kemudian syahrul maghfirah, bulan mendapatkan ampunan. Kita lihat ya, bahwa qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Nah, ini jadi bahwa bulan Ramadan itu betul-betul bulan yang penuh berkah ya. Tetapi bulan yang penuh berkah di sini jangan disalahartikan, misalnya udah Ramadan mah udah bulan penuh berkah, tidurnya juga ibadah. Nah, jadi juga jangan disalahartikan bahwa keberkahan Ramadan itu seperti apa gitu. Nah, di sini bahwa kenapa Ramadan dikatakan ya syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Kita tahu bahwa al-barakah itu adalah subutul khair. Di dalamnya itu banyak kebaikan gitu ya di bulan Ramadan. Di antaranya kenapa Ramadan disebut syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah? Karena di bulan Ramadan itu tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Nah, dibukakan pintu surga itu maksudnya seperti apa? Nah, dibukakan pintu surga ya, misalnya tidak kita rasakan kan secara fisikly bahwa pintu surga dibuka, namun ini memiliki makna bahwa dalam bulan Ramadan itu adalah syahrul khairat, bulan terhimpunnya berbagai kebaikan. Jadi berbagai kebaikan itu terhimpun di bulan Ramadan. Betapa kita merasa mudah ya melakukan amal solih di bulan Ramadan. Yang tidak pernah ke masjid pun kan di Ramadan penuh gitu ya, sholat tarawih gitu. Kemudian yang nggak pernah tadarus, misalnya tilawah, tapi di bulan Ramadan kayak seperti mudah gitu ya melakukan tadarus, tilawah, tahfidz misalnya. Ini syahrul khairat, bulan dihimpunnya berbagai kebaikan. Kemudian Ramadan juga adalah syahrut taqwa, bulan untuk menggapai derajat takwa. Nah, jadi takwa ini banyak definisi takwa ya, tetapi yang saya ambil adalah takwa di sini al-quwwah, bahwa takwa itu adalah sebuah kekuatan. Kekuatan untuk apa? Imtithal awamirihi wajtinabi nawahihi. Kekuatan untuk menjalankan perintah Allah dan kekuatan untuk menjauhi larangan Allah. Nah, jadi begitu sulitnya gitu. Begitu sulitnya menggapai takwa gitu ya. Di bulan-bulan lain begitu sulit manusia itu dengan berbagai godaan ya,
dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah, setan terus menggoda gitu ya, merasa bahwa kita sudah amal soleh itu sudah merasa cukup, kemudian hubbud dunia kita sangat masih kuat gitu ya, bahwa yang kita tahu bahwa kita hidup di dunia itu hanya 2 menit 1 detik gitu ya, dan kehidupan kita di akhirat itu begitu panjang, mulai dari kita meninggalkan dunia nanti, kemudian kehidupan kita di alam barzakh, kemudian kehidupan kita di yaumul ba'ts ya, hari kebangkitan, kemudian kehidupan kita di yaumul mahsyar gitu, dikumpulkan di padang mahsyar yang begitu luas dengan matahari hanya 1 mil ya, bermandikan keringat gitu. Ada yang sampai mulut, kemudian dari sana ada syahrul yaumul hisab ya, dihitung amalan kita gitu ya, kemudian setelah dihisab yaumul mizan, kita ditimbang, kemudian setelah ditimbang itu apakah amalan kita yang baik lebih banyak atau lebih buruk, kemudian ada sirat ya, dari sirat apakah kehidupan akhir kita itu berada di surga, dan nauzubillah ya, apakah di mana misalnya. Nah itu setelah sirat, surga dan neraka. Nah, begitu kita tahu gitu ya, tetapi karena hawa dunia yang begitu kuat gitu ya, dengan kita mencari kenikmatan dunia yang hanya 2 menit 1 detik itu, yang Allah kasih hanya sebentar itu, tetapi berbagai hal kita upayakan gitu ya, sampai kita melalaikan urusan akhirat karena kita terlalu mencari dunia yang kenikmatannya tidak lama gitu ya. Nah, tetapi itulah. Nah, oleh karena itu, untuk menggapai derajat takwa yang sulit gitu ya. Setiap orang itu sulit untuk mencapai derajat takwa, karena takwa itu tadi kan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, bahwa seorang yang memiliki derajat takwa itu dia akan selalu ada dalam momentum kebaikan dan tidak pernah ada dalam momentum keburukan. Itu takwa yang asli gitu ya. Tapi kan di zaman Rasul juga para sahabat ada yang nanya, ya Rasul, gimana di kami itu ada seseorang yang dia itu kalau di malam hari rajin tahajud, tetapi kalau di siang hari dia mencuri gitu. Jadi di momentum kebaikan ada, dan di momentum keburukan pun dia lakukan gitu. Kalau kayak istilah orang sekarang itu STMJ ya, sholat terus maksiat jalan. Jadi nah itu adalah bukan takwa yang sesungguhnya. Kalau yang seperti itu adalah takwa KW ya. Tapi kalau takwa yang sesungguhnya itu bahwa dia akan selalu ada dalam momentum kebaikan, tetapi tidak pernah ada dalam momentum keburukan. Dan untuk mencapai derajat seperti itu adalah sesuatu yang sulit. Hanya bisa diraih dengan syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan, bulannya pelatihan. Harus digembleng, manusia itu harus digembleng, dilatih gitu. Nah, oleh karena itu Ramadan ini dihadirkan oleh Allah untuk kita digembleng untuk meraih derajat takwa tadi. Bahwa jangan sampai ya, nah, kita juga kan bertanya pada diri kita, apakah kita sudah benar-benar bertakwa, selalu ada di dalam momentum kebaikan dan tidak pernah ada di momentum keburukan? Nah, saya rasa sangat sulit ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa menyambut dengan sukacita ya, menyambut dengan penuh sukacita di bulan Sya'ban ini ya, ketika akan menghadapi Ramadan. Masih ingat kemarin doanya? Nah, kita harus berdoa ya, itu Allahumma yang itu ya, ahillahu itu yang saya sudah sampaikan ya ketika kita membahas keistimewaan bulan Sya'ban ya. Nah, jadi Allahumma ya Allah, nah ini harus dibaca terus ya, ahillahu, ya Allah hadirkanlah hilal, atau hadirkanlah hilal bulan Ramadan alaina untuk kami bil yumni. Nah, dengan dihadirkan Ramadan itu bil yumni, dengan keberkahan, wal iman gitu ya, keimanan, wassalamah, keselamatan ya, wal Islam, serta kebaikan untuk agama Islam kami ya,
hilal khair wa rasydin rabbi wa rabbukallah. Rabbi, Tuhanku, wa rabbukallah, dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi wahai hilal, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Nah, ini yang sahih ya dalam menyambut bulan Ramadan itu. Kalau yang tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu dhaif ya, walaupun boleh diamalkan, tetapi ini juga yang sahih ya, harus betul-betul kita hafalkan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah ini ya, jadi betul-betul kita merasa senang akan hadirnya bulan Ramadan. Kemudian bahwa supaya kita itu nanti betul-betul panen gitu ya, menjadi pemanen yang ulung gitu ya di bulan Ramadan. Di sini pernah ada sebuah cerita ya, ada seorang raja nih. Ada seorang raja ya, namanya Iskandar Zulkarnain. Dia akan mengirim pasukan yang besar ya dalam sebuah pertempuran. Kemudian sang raja ini dia mewasiatkan gitu ya, berpesan, beri nasihat. Wahai prajuritku gitu ya, nanti malam kita akan berangkat. Malam kan gelap ya, nanti malam kita akan berangkat. Kalian akan menemui sungai. Nah, ketika kalian menyeberangi sungai itu, pesan dari saya, ambil apapun yang kalian injak di sungai itu. Pokoknya diambil saja. Nah, ternyata sikap dalam menyikapi pesan sang raja macam-macam gitu. Ada golongan pertama yang dia itu nyebrang sungai, ngapain ngambil batu gitu ya, nggak usah aja. Nah, kemudian dia nggak ngambil apa-apa gitu ya, udah dia menyeberang. Kemudian ada orang yang kedua, daripada nanti ditanya sama raja ini itu gitu ya, udah aja ambil seambil-ambilnya aja yang terambil gitu. Dia ngambil dengan ya seada-adanya, ngambil saja supaya nanti pas ditanya raja nggak terlalu, ya pasti ada jawabannya, itu udah ada diambil gitu. Kemudian yang ketiga, dia itu mengambil gitu ya, mengambil seluruh yang dia injak di sungai itu yang ada, walaupun tergopoh-gopoh gitu ya, dia terbebani dengan berat, karena berat ya membawa hal-hal yang dia bawa di sungai itu. Nah ceritanya sudah. Kemudian siangnya sang raja mengecek, mengevaluasi, gimana dengan pesan saya gitu, apakah kalian mengindahkan pesan saya gitu ya. Kemudian ternyata gitu ya, ternyata setelah dilihat di darat ya, apa yang dibawa itu ternyata intan berlian gitu, intan berlian. Nah, sehingga ketika ditanya raja ya, tertunduk malu gitu ya, yang kelompok pertama dia nggak ngambil sama sekali gitu, nggak ngambil sama sekali apapun, jadi nggak dapat pahala apa-apa gitu, karena dia mengabaikan begitu saja datangnya tamu agung Ramadan itu. Nah kelompok kedua, dia melakukan kayak ibadah-ibadah ya, seada-adanya ibadah gitu ya, nggak betul-betul gitu, tilawahnya seada-adanya gitu ya, amal soleh seadanya gitu. Nah dia itu merasa menyesal gitu, ya Allah kenapa gitu ya, aku hanya seperti ini gitu. Nah kemudian kelompok yang ketiga, tadi yang dibawa gitu sampai berat, sehingga intan berliannya paling banyak. Nah itu demikian, seperti yang betul-betul ya, ada kelompok tertentu yang betul-betul gitu di bulan Ramadan itu, seperti siapa, Imam Syafi'i saja ya, beliau itu hatam setiap Ramadan itu 60 kali hatam gitu. Di 12 jam di siang itu beliau hatamkan 30 juz gitu ya. Di malamnya hatamkan 30 juz. Jadi betul-betul gitu mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, intan berlian tadi ya. Nah, kita juga sama ketika memahami pesan dari Allah bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata Allah, aku hadirkan syahrut tarbiyah, bulan pelatihan, bulan Ramadan, untuk kalian betul-betul gunakan momentum itu gitu ya, momentum Ramadan itu dengan berbagai keistimewaannya.
hal-hal apa saja di bulan Ramadan yang harus dilakukan. Tadi gitu ya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang melakukan dengan seadanya, ada yang betul-betul berijtihad, bersungguh-sungguh gitu ya, infaknya dinaikkan gitu ya, berbeda ketika bulan biasa misalnya. Kemudian berbagai halnya ya, tilawah berbagainya. Nah itu, jadi sehingga di sini kalau ada hadis ini ya, bahwa kita jangan sampai menjadi kayak orang pertama dan kedua tadi. Mudah-mudahan kalau kita betul-betul persiapan, kita bisa menjadi kelompok ketiga yang dengan berat gitu ya, tidak dengan mudah kan, dengan berat dilakukan berbagai hal di Syahrut Tarbiyah nanti. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul panen gitu ya di bulan Ramadan. Kalau di sini ya, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah, bahwa setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia ya, yudha'af dilipat gandakan, al hasanah kebaikan, asyru amsalihha dengan 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin sampai 700 kali lipat. Jadi ada yang dilipatkannya 10 kebaikan, ada juga yang dilipat gandakannya itu 700 kebaikan. Qala Allahu azza wa jalla, dan Allah ya berfirman, as-saumu li, bahwa saum itu untukku, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi sesungguhnya yang lain itu ya dilipat gandakannya 10 sampai 700 kecuali saum gitu ya. Ila saum, kecuali saum, fa innahu li, karena sesungguhnya saum itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi pahala saum itu tidak terhitung. Kalau yang lain kan pasti ini ditaikan 10 kebaikan, ini dilipat gandakan 700 kebaikan. Kalau saum itu lebih dari itu, kata Allah, aku langsung yang akan memberikan pahalanya. Jadi mudah-mudahan kita tergerak ya untuk betul-betul menyiapkan diri, bekal ilmu, bekal spiritual kita ya, bekal fisik kita. Pokoknya tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Bekalnya harus menyiapkan bekal. Nah, dan ada sesuatu yang istimewa di sini ya, di ayat tentang Ramadan ini. Tiba-tiba di ayat itu kan dari ayat 183 ke sini ya, tiba-tiba nyelip di ayat 186 ketika Allah menurunkan ayat tentang Ramadan, maka terselip perintah untuk berdoa. Nah, ini adalah ada sesuatu korelasi yang sangat tinggi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, anni, tentangku, maka jawab fa inni qarib. Jawab bahwasanya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan permohonan orang yang da'i, orang yang berdoa. Idza da'an, apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibu li, falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka berada dalam kebenaran. Nah, ini jadi bahwa ketika Allah membahas tentang bulan Ramadan tadi ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di ayat 186 beliau menyelipkan tentang berdoa. Nah, ini artinya adalah ada korelasi yang tinggi bahwa di bulan Ramadan itu adalah ketika kita berdoa ya. Tadi kata Allah ya, ini qarib, sesungguhnya aku itu dekat gitu. Nah, ujibu da'watad da'i, bahwa aku akan mengabulkan orang yang berdoa idza da'an, apabila dia berdoa. Maka oleh karena itu ya, sudah mulai dicatat dari sekarang bagi yang memiliki hajat ya, misalnya bagi yang lagi sakit, belum Allah kasih sembuh-sembuh. Nah, itu sudah ada list khusus doa-doa di bulan Ramadan ya. Seluruh hajat kita, seluruh keinginan kita, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan. Nah, itu semuanya sudah tercatat. Nanti kita doa ya di bulan Ramadan, bulan yang mustajab ya, yang Allah, tadi kata Allah ya. Nah, itu diselipkan di antara ayat-ayat tentang Ramadan, itu ayat tentang berdoa ya, pentingnya berdoa. Jadi jangan sampai kita di bulan Ramadan
doa kitanya sedikit gitu. Tapi coba doa-doa kita misalnya ingin memiliki rumah, misalnya bagi yang ingin memiliki kendaraan, ingin ziarah haji, ibadah haji, ingin melakukan umroh, atau kita diuji sakit yang belum sembuh, diuji ekonomi yang belum mapan gitu. Nah itu semua hajat itu kita lantunkan doa-doa kita di bulan Ramadan. Nah, di sini disampaikan bahwa al-ashrul awakhir min syahri Ramadan al-mubarak hiya afdal asyri layalin lil ibadah wal amalis salih. Jadi, nah, al-ashrul awakhir 10 hari terakhir min syahri Ramadan di bulan Ramadan al-mubarak ya, yang penuh berkah, hiya afdal. Itu adalah malam terbaik. Afdalu asyri layalin. Itu dia. 10 hari terakhir adalah 10 malam terbaik lil ibadah ya, untuk ibadah, wal amalis salih, dan beramal salih. Itu jangan sampai kita mau akhir Ramadan itu ya di awal, kalau di hadis yang lain walaupun dhaif ya, bahwa di awal itu syahrun awaluhu rahmat. Rahmah yang 10 hari pertama adalah turunnya rahmat Allah ya. Wa ausatuhu maghfirah, dan di tengah-tengah 10 hari kedua adalah turunnya ampunan Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 hari terakhir dijaga dari api neraka. Nah, intinya di 10 10 10 itu kita harus betul-betul menjaga gitu ya sampai finish gitu. Kan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya gitu. Jangan sampai di awal-awal kita semangat tapi di akhir nggak semangat misalnya. Nah, jadi harus betul-betul menjaga, kan ini adalah terbaik gitu ya. Jangan sampai habis dengan menyiapkan bikin kue-kue gitu. Jadi udah di manage dari sekarang, manage waktunya itu penting ya. Jangan sampai di 10 hari terakhir yang betul-betul kita harus mengencangkan gitu ya. Harus betul-betul kalau dalam kuda itu larinya semakin kencang gitu, semakin akhir itu untuk menuju garis finish gitu ya. Semakin pertebal keimanan kita, semakin semangat dalam melakukan amal soleh. Jangan terganggu dengan misalnya di 10 hari terakhir kita baru hunting baju misalnya, atau makanan-makanan sampai begadang bikin kue apa gitu. Itu harus sudah di manage dari sekarang gitu. Itu nanti sangat disayangkan gitu ya, yang bulan yang istimewa, yang bagaimana kita bisa meningkatkan derajat ketakwaan kita. Nah, masih terganggu juga misalkan dengan hal-hal duniawi yang tidak ya sepele ya, apalagi dalam pandangan Allah itu sesungguhnya kehidupan dunia gitu ya, bahwa lebih hina dari bangkai anak kambing. Tetapi kalau kita masih sangat mengitukan dunia gitu, itu harus itu dari sekarang. Nah, kemudian hubullah fi Ramadan, bahwa kenapa Allah mencintai bulan Ramadan. Yang kedua adalah syahrul Quran, karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya turun Quran ya, sebagai petunjuk, sebagai penjelas mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Makanya begitu para sahabat itu ketika Ramadan mengistimewakan Quran itu. Jadi karena kalau Ramadan tanpa kita ada target menghafal dan bacaan Al-Quran itu nggak ada istimewanya gitu. Ketika kita masuk bulan Ramadan tetapi bersikap biasa-biasa saja terhadap Al-Quran, itu nggak ada istimewanya. Karena yang istimewa di bulan Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Rasulullah saja kan langsung ke malaikat Jibril langsung setoran gitu. Kemudian tadi kita lihat ya para salafus soleh bagaimana mereka berinteraksi dengan Quran, sampai majelis-majelis ilmu juga ada yang meliburkan ya karena untuk mengistimewakan Quran. Nah, ini ya, bahwa dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, segala puji bagi Allah yang sudah menurunkan kepada hambanya Al-Quran dan tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Nah, jadi istimewanya Ramadan itu adalah karena adanya Al-Quran. Tidak istimewa atau terasa biasa-biasa saja ketika kita tidak mengistimewakan Quran di bulan Ramadan.
Ini contohnya ya, Aswad bin Zaid yaqra'u fi kulli lailatani fi Ramadan. Beliau membaca ya. Jadi dua malam hatam, gitu. Ibrahim An-Nakhai ya yaf'alu dzalik fil ashril awakhir minhu khassah wa fi baqiyati syahri fi salas. Sama ya. Beliau juga di 10 hari terakhir melakukan 2 malam hatam, kecuali di yang lainnya 3 hari hatam. Jadi seharinya 10 juz. Imam Qatadah fi Ramadan fi kulli salas wa fil ashril awakhir kulla lailah. Nah, ini Imam Qatadah ya, bahwa di bulan Ramadan itu fi kulli salas. Jadi 3 hari hatam, dan di akhir 10 hari terakhir kulla lailah, setiap malam hatam. Imam Asy-Syafi'i fi Ramadan situna khatmah, jadi 60 kali khatam. Yaqra'uha fi ghairi shalah, 60 kali khatam itu di luar salat gitu ya. Wa an Abi Hanifah nahwi gitu ya. Imam Abu Hanifah juga sama dengan Imam Syafi'i. Jadi betul-betul 60 kali khatam. Siang khatam 30 juz, malam khatam 30 juz. Begitu gitu ya. Sampai seketika beres Ramadan misalnya 30 hari 60 kali khatam. Kemudian Yahya bin Sa'id sama ya, Al-Qattan yakhtimul Quran kulla yaum wa lailah, menghatamkan Quran setiap malam ya, setiap hari dan setiap malam, sehari semalam gitu ya. Kemudian Ahmad bin Mani' ya, sama gitu ya. Ana min nahwi arba'ina sanah akhtimu fi kulli salas, setiap 3 hari hatam. Kemudian Muhammad bin Ismail yakhtamu fi Ramadan fi nahar kulla yaum khatmah wa yaqumu ba'da tarawih kulla salas layalin bi khatmihi. Imam Bukhari juga sama ya, karena yakhtimu fi Ramadan fi nahar kulla yaum, nah setiap hari ya khatam, wa yaqumu ba'da tarawih kulla salas layal bi khatmihi. Nah, subhanallah ya, ini para sahabat. Terakhir ini, bahwa kenapa Allah cinta bulan Ramadan? Syahrul maghfirah. Bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Nah, mudah-mudahan kita kembali fitrah ya di bulan Ramadan, makanya persiapannya harus benar-benar gitu ya. Innama summiya Ramadan. Kenapa ya dinamai Ramadan? Li'annahu yarmadu dzunub, karena membakar seluruh dosa. Ai yuhrikuha bil a'malis sholihah. Jadi membakar seluruh dosa dengan amal soleh. Nah, amal soleh yang kita lakukan itu nanti membakar ya dosa-dosa yang kita lakukan. Ini Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyampaikan bahwa wa kama ghafara lahum bida'wati wahid minhum wa huwa Yusuf, kadzalika yaghfiru dzunuba 11 syahran bi barakati syahril Qur'an. Bahwa sebagaimana mengampuni ya ayahnya Nabi Yusuf karena permintaan salah seorang, itu Nabi Yusuf diampuni 11 saudaranya karena permohonan dari doa Nabi Yusuf. Demikian juga bulan Ramadan gitu ya, kama yaghfiru dzunuba 11 syahran, bahwa diampuni 11 bulan yang sudah lalu ya. 11 bulan yang sudah lalu kita melakukan berbagai aktivitas. Nah, bibarakati syahri Ramadan, dengan berkah bulan Ramadan. Jadi 11 yang kita lakukan itu diampuni dosa-dosanya dengan berkah bulan Ramadan. Subhanallah ya. Nah, jadi Ramadan, mudah-mudahan kita ya, man shoma Ramadan, barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, nah ya, dengan penuh iman, ihtisab, nah ini dapat maghfirah. Yang saum, yang sholat, kemudian yang mencari Lailatul Qadar. Pokoknya ini adalah madarasatul sabri, madarasahnya membentuk kesabaran kita. Sayyidul khairat, penghulu berbagai kebaikan. Li'anna dzanba syai'al wahid alladzi yab'aduka anil jannah. Nah ini ya, karena udah lebih 6 menit. Nah ini ya, pokoknya falamma kathurat asbabul maghfirah fi Ramadan kana alladzi tafutuhul maghfirah fihi mahruman ghayatal hirman. Jadi ketika semakin banyak sebab mendapatkan pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapatkan ampunan tersebut, padahal tadi banyak jalan menuju ampunan ya, man koma, man soma,
taharrau ya, Lailatul Qadri dan sebagainya. Nah, maka siapa saja yang tidak mendapatkan pengampunan itu sungguh ia benar-benar sudah bernasib buruk gitu. Padahal tadi ya, sayyidul khairat, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Yarji hadal yaum qaumun kama waladathum ummahatuhum. Jadi pada hari terakhir ya, kembali suatu kaum sebagaimana mereka baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita betul-betul isti'adad ya, menyiapkan tadi ya, Rajab syahrul zar'i, Sya'ban syahrul saqi, Ramadan syahrul hisad. Betul-betul kita menyiapkan diri, menyiapkan ilmu, menyiapkan spiritual kita ya, menyiapkan kesehatan kita, menyiapkan pertaubatan kita gitu ya. Nah, ini untuk Ramadan. Nah, isti'adadur ruhi ya, ruh ya, spirit kita, spiritual kita, isti'adadul jismi ya, badan kita jangan sampai sakit gitu ya, diikhtiarkan sehat, isti'dadul ilmi, ilmunya, bekal ilmunya, isti'dadul mal, persiapan harta ya untuk infak sedekah kita, jangan sampai kita terganggu ibadah kita di bulan Ramadan ya, isti'dadul ma'nawi. Nah, ini adalah isti'dad, persiapan-persiapan kita di bulan Ramadan. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fenty. Mohon di-share itunya materinya ya, Bun. Siap, Bun. Pada Al-Mukarramah Bunda Dr. yang telah menyampaikan materinya tentang tarhib Ramadan atau persiapan untuk kita menyambut Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Dr. Fenty bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita diberi kesehatan. Bunda Nunung, Bunda ini terlempar kayaknya. Suaranya hilang. Iya. Tutup aja dengan doa Bunda Zuhro. Baik Bunda-bunda, Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri taklim kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.